Hello student, how are you today? I'm so happy to meet you again in this program. Para siswa sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya, Asep Taufik Hidayat, Guru SMK 56 Jakarta, dalam pembahasan soal-soal ujian nasional. Baiklah para siswa sekalian, kemarin kita telah membahas beberapa materi. Kini Bapak akan memberikan kalian pembahasan soal-soal tentang materi ujian nasional. Yuk kita lihat soal-soalnya sebagai berikut. Oke, kita lihat ke soal number 1. We have been running the youth camp, blah blah blah, 5 years. Yeah. We have been running the youth camp, blah blah blah, 5 years. The answer A, before, B, after, C, since, D, for. Oke, sekarang kita lihat mana jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan berikut. Ya. We have been running the youth camp. Ya. Kalau kita lihat di situ bentuk kalimatnya adalah bentuk present perfect continuous tense. Ya, kamu bisa lihat dari pola kalimatnya. We have been running. Ya. Dia ada have, kemudian been yang diikuti oleh kata kerja pertama. Ya. Ini adalah bentuk present perfect continuous tense. Ya. Kemudian keterangan waktunya adalah yang kita cari 5 years, 5 tahun, bla 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 5 years. Ya, kalau kita terjemahkan, we have been running. Ya, kita telah menjalankan. Ya, we have been running. Kita telah menjalankan the youth camp. The youth camp ini adalah semacam camp pemuda, semacam organisasi pemuda. Titik-titik 5 tahun. Ya. Oke, sekarang mana keterangan waktu mana yang tepat ya kata penghubung untuk keterangan waktu ini? A, before, ya, before ini sebelum. Sebelum 5 tahun itu kurang tepat kalau kita menyatakan telah menjalankan camp pemuda itu selama 5 tahun. Sebelum 5 tahun itu kurang tepat ya. After juga tidak tepat karena menyatakan setelah 5 tahun ya. Kemudian since ya. Since 5 year, kalau kita katakan since 5 year itu sejak 5 tahun. Seharusnya kalau kita mengatakan since itu misalkan sejak 5 tahun yang lalu itu lebih tepat. And for, ya, for. Nah, sekarang kalau kita lihat for di sini berarti selama. We have been running the youth camp for 5 years, ya. Dari kata penghubung untuk keterangan waktu ini yang tepat adalah since atau for. Jadi kita memilih antara since dan for untuk keterangan waktu present perfect continuous tense ya. Oke, jadi yang lebih tepat adalah for 5 years untuk menyatakan selama 5 tahun. Kami telah ya, we have been running, kami telah menjalankan the youth camp ya, organisasi pemuda itu for 5 years, selama 5 tahun. Oke, kita lihat jawabannya adalah D ya, key answer D. Ya, we have been running the youth camp for 5 years. Kita telah menjalankan ya camp pemuda itu selama 5 tahun. Dan kalimat ini adalah berbentuk present perfect continuous tense. Ya, jadi pola kalimatnya adalah subjek. Ya, untuk bentuk present perfect continuous tense, pola kalimatnya adalah subjek, kemudian diikuti oleh have atau has. Ya. Seperti yang kalian telah ketahui, have itu biasanya digunakan untuk subjek. Seperti they, we, I, you, itu kita menggunakan kata kerja bantu have atau bentuk plural noun. Sedangkan has biasanya kita gunakan jika subjeknya adalah she, he, atau it. Ya, atau jika dia kata benda or noun adalah singular noun atau kata benda tunggal. Kemudian kita tambahkan, kita diikuti dengan been setelah kata kerja bantu have atau has ya. Been ya, to be bentuk ketiga. Dan kata kerja yang dipergunakan adalah verb ing, kata kerja yang ditambahkan ing. Ya, jadi kalimat present perfect continuous tense ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan yang sudah, masih, dan terus berlangsung. Ya. Seperti we have been running the youth camp for 5 years ya, dia sudah menjalankan the youth camp, organisasi pemuda itu selama 5 tahun. Jadi sudah menjalankan dan sampai sekarang masih dijalankan. Ya, itulah kalau kata-kata seperti itu biasanya kita ikuti dengan bentuk
present perfect continuous tense. Oke, bagaimana para siswa sekalian? Ya, dari keterangan Bapak berikut, ya mungkin kalian telah sedikit mengerti tentang bentuk present perfect continuous. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Ya. Number 2, the police kept on blah 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 question to the witnesses to find out the truth. The answer is A. Asked, B. To ask, C. Asked, D. Asking. Okay. The police kept on question. Ya, di sini ada titik-titik yang harus kita isi. Ya, polisi kept on question. Jadi polisi di sini maksudnya adalah bertanya-tanya atau memberikan pertanyaan-pertanyaan to the witnesses, kepada para saksi. Witness itu adalah saksi, ya, witnesses, saksi-saksi, to find out the truth, ya, untuk menemukan kebenaran. Oke, jadi polisi di sini ada jawabannya adalah semua jawabannya bertanya, menanyakan. Tetapi kita lihat strukturnya mana yang tepat, ya. Ask, ya, atau to ask, atau ask, ya, di sini bisa bentuk kedua atau ketiga. Asking, kata kerja yang ditambahkan ing. Oke, kalau kita lihat di sini kata kerjanya adalah the police kept on. Kept on ini adalah bentuk kata kerja yang biasanya diikuti, ya, dia verb phrase, frase kata kerja yang biasanya diikuti oleh kata benda di sini. Jadi setelah kata depan on biasanya diikuti oleh noun. Nah, bagaimana kalau jawaban yang tersedia adalah kata kerja, as. As adalah kata kerja, ya, verb, ya. Kalau jawaban yang tersedia adalah kata kerja, maka kalian harus meletakkan bentuk kata kerja gerund, ya. Bentuk kata kerja gerund adalah kata kerja yang dibendakan dengan menambahkan ing, ya. Jadi jelas jawabannya adalah the police kept on asking question to the witnesses to find out the truth. Oke? Jadi jawabannya adalah asking. Ya, pada materi yang telah lalu Bapak telah menyampaikan tentang bentuk gerund. Jadi ada phrase atau frase yang diikuti oleh gerund, yaitu bentuk kata kerja yang ditambahkan ing, kept on asking. Oke, kita lihat jawabannya adalah D, ya. Key answer D. The police kept on asking question to the witnesses to find out the truth. Ya, kept on is followed by gerund. Jadi frase kept on biasanya diikuti oleh gerund. Oke, para siswa sekalian, demikianlah untuk soal nomor 2, kalian telah melihat bentuk gerund, ya, yang telah kita pelajari pada materi yang telah lalu. Oke, bagaimana kalau kita melanjutkan ke soal berikutnya? Ya, kita menuju ke soal number 3. Number 3. If it rains today, I blah 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 at home. If it rains today, I blah 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 at home. The answers: A. Stayed, B. Will stay, C. Would stay, D. Would have stayed. Okay. If it rains today, I blah 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 at home. Ya. Kalau kalian lihat bentuk kalimat seperti ini, ada if, ini adalah bentuk if clause atau bentuk conditional. Jadi kalimat ini adalah bentuk conditional sentence, ya. Seperti yang telah kita pelajari, conditional sentence itu ada beberapa type, ya, ada beberapa tipe, yaitu type 1, type 2, and type 3, ya. Yang perlu kalian ketahui adalah bahwa type 1, ya, type 1 adalah kalau bentuknya adalah bentuk present yang diikuti oleh present future, ya. Nah, di sini kita lihat if it rains, ya, kata kerjanya adalah kata kerja pertama, rains, ya. Kata kerja pertama ditambahkan s, ya, karena subjeknya adalah it. Maka ini adalah bentuk present, ya. Jika dia berbentuk present, maka dia adalah bentuk conditional 1, conditional type 1. Oke, anak kalimat atau klausa yang mengikutinya adalah harus juga berbentuk present, yaitu berbentuk present future. Ya, bentuk present future ialah dengan menambahkan will, ya, dengan memasukkan will dan kata kerja pertama. Oke, sekarang kita lihat, ya, A. Stayed, ini kurang tepat, ya, karena di sini harusnya berbentuk future, ya.
will stay. Nah, ini kita lihat bentuk will, ya, present, bentuk will, diikuti oleh kata kerja pertama, stayed. Jadi, yang B ini memenuhi syarat untuk bentuk conditional type 1. Sedangkan would stay ini biasanya dipergunakan untuk bentuk conditional type 2, ya, past future, would, ya. Kalau kita membuat dengan would stay, maka rain-nya di sini harus bentuk kedua, ya. Would have stayed ini adalah bentuk present perfect future, ya. Ini bentuk conditional type 3, ya. Kalau jawabannya ini seharusnya rains di sini adalah bentuk past perfect, yaitu had rained, harus ada had di sini, ya. Jadi untuk rains kata kerja pertama, maka jawaban yang tepat adalah will stay. If it rains today, jika hari ini hujan, I will stay at home. Saya akan tinggal di rumah. Jadi jawabannya adalah B, ya. If it rains today, I will stay at home. Jika hari hujan, saya akan tinggal di rumah. Dan ini merupakan bentuk kata kerja syarat, conditional one. Jadi saya tidak akan pergi kalau hari hujan. Ini persyaratannya. Saya akan pergi jika saya akan tinggal di rumah jika hari hujan. Oke, conditional type 1, ya, bentuk polanya adalah if yang diikuti oleh present tense, ya. If present tense kata kerja pertama dan diikuti oleh present future, ya. Present future bentuk will, ya. Oke. Demikian para siswa sekalian, telah kita lihat bentuk soal yang berbentuk conditional, ya, conditional sentence. Dan kalian harus memahami bentuk conditional ini dengan baik, karena biasanya yang sudah ujian nasional itu selalu ada bentuk-bentuk soal conditional, ya. Oke, para siswa sekalian, kita lanjutkan kembali ke soal berikut. Number 4. Blah blah blah, my sister, blah blah blah, I saw the Indonesian Model Grand Final last Saturday, so we didn't know who the winner was. Yeah. Okay, the answer is A, either, or B, both, and C, neither, nor, and D, not only, but also. Ya. Oke, soal seperti ini adalah soal yang berbentuk subordinate conjunction, ya, atau biasa juga kita sebut pair conjunction, karena jawabannya adalah bentuk-bentuk conjunction, kata penghubung yang berpasangan, ya. Bla bla bla, my sister, I saw the Indonesian model. Jadi my sister, saudara perempuan saya saw the Indonesian Model Grand Final, ya, melihat atau menonton Grand Final model Indonesia. Jadi melihat pertunjukan Grand Final model Indonesia last Saturday. So, we didn't know. Sehingga kami tidak mengetahui who the winner was, siapa pemenangnya. Ya. Kalau kita lihat bentuk kalimat pertamanya, I saw the Indonesian Model Grand Final, ini berbentuk positif. Jadi saya melihat Indonesian Model Grand Final. Tetapi di anak kalimat yang kedua, di kalimat berikutnya, di sini dikatakan so we didn't know, kami tidak mengetahui. Ini bentuk negatif. So we didn't know, kami tidak mengetahui siapa pemenangnya, ya. Makanya kita harus memberikan conjunction yang membuat kalimat ini menjadi negatif. Kalau kita masukkan either, my sister, or I, berarti keduanya. Either di sini berarti keduanya, yaitu my sister and I, ya, my sister or I, ya, keduanya, saudara perempuan saya dan saya melihat Indonesian Model Grand Final. Berarti di sini saya melihat, saya dan saudara perempuan saya melihat, padahal kami tidak mengetahui pemenangnya. Ini kurang sinkron, ya, antara kalimat pertama dengan kedua. Kemudian B, both and. Both my sister, both keduanya, both biasanya selalu diikuti oleh and. Both keduanya, my sister and I saw the Indonesian Model Grand Final. Ini berarti keduanya, saya dan saudara perempuan saya juga melihat, ya, tetapi tidak mengetahui. Ini juga tidak sinkron. Sekarang kita lihat C, neither and nor. Neither. Nah, neither ini adalah bentuk conjunction, pair conjunction yang berbentuk negatif. Jadi kalau either keduanya, neither ini tak satu pun dari keduanya.
ya. Ya, bentuk ataunya juga berbentuk negatif dengan nor. Jadi neither my sister nor I, ya. Tak satu pun dari saudara perempuan saya nor I ataupun saya melihat di Indonesian Model Grand Final last Saturday. Ya, so maka we didn't know who the winner was. Maka kami tidak mengetahui siapa pemenangnya. Nah, untuk jawaban C ini adalah terjadi sinkronisasi antara pernyataan yang pertama dengan pernyataan kedua. Ya. Tak satu pun dari kami melihat Indonesian Model Grand Final. Ya. So, we didn't know who the winner was. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Sedangkan kalau not only juga sama dengan A dan B, yaitu dia tidak sinkron antara kalimat pertama dengan kalimat yang mengikutinya. Jadi jawabannya adalah C, ya. Neither my sister nor I saw the Indonesian Model Grand Final last Saturday, so we didn't know who the winner was. Oke, students, demikianlah bentuk soal yang telah Bapak analisa, yang telah kita lihat bersama, yaitu bentuk-bentuk ujian nasional. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikut. Baik, kita lanjutkan ke soal number 5. Number 5, the lady blah 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 daughter is missing. Looks nervous. The lady blah 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 daughter is missing, looks nervous. The answer A, who, B, that, C, whom, and D, whose, ya. Oke, untuk soal number 5, ya, yang harus kamu ketahui adalah bentuk relative pronoun atau adjective clause, ya. Kita telah mempelajarinya pada materi yang telah lalu, ya. The lady blah 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 daughter, jadi lady titik-titik daughter adalah anak perempuan, is missing, ya, anak perempuan yang hilang, looks nervous, kelihatan gelisah. Who, ya, who adalah bentuk relative pronoun yang kita gunakan untuk menghubungkan subjek dengan anak kalimat jika subjeknya adalah orang, ya. The lady adalah orang, jadi who ini mungkin. Tapi kalau kita letakkan the lady who daughter, ya, wanita yang anak perempuan, gitu. Itu kurang sinkron, ya. Wanita yang anak perempuan, dia harusnya diikuti oleh kata kerja di sini. Wanita yang kehilangan atau, ya, sekarang menyatakan daughter menyatakan milik wanita itu. Sedangkan untuk that juga sama dengan who, ya, dia tidak sinkron untuk menerangkan daughter dengan lady. Whom, ya, whom juga bentuk yang sama, ya, dengan who jika lady itu sebagai subjek. Oke, whose, ya, whose inilah yang menyatakan milik. Whose yang menyatakan milik. Jadi the lady whose daughter is missing looks nervous. Jadi perempuan yang mempunyai anak perempuan yang hilang itu kelihatan nervous, kelihatan gelisah. Jadi jawabannya adalah D. The lady whose daughter is missing looks nervous. Oke, para siswa sekalian, demikianlah soal-soal yang telah kita bahas pada segmen pertama ini, dan kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Oke, students, how are you today? Baiklah para siswa, kita lanjutkan kembali pembahasan soal-soal ujian nasional, ya. Ujian nasional sudah semakin dekat, ya. Mudah-mudahan kalian sudah mempersiapkan diri kalian dengan baik supaya ujian nasional nanti kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke? Oke, para siswa sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, ya, ke soal berikutnya, ya. Okay, we see number 6. Many serious problems at the blah 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 at the board meeting tomorrow. Many serious problems blah 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 at the board meeting tomorrow. The answer A, are discussing, B, were discussed, and C, will be discussed. D, have been discussed. Many serious problems, ya. Banyak masalah serius, banyak masalah-masalah serius. Titik-titik
at the board meeting tomorrow. Ya, board meeting adalah rapat pimpinan ya, board meeting, rapat dewan atau rapat pimpinan di perusahaan ya, itu board meeting tomorrow. Oke. Many serious problem. Jawabannya adalah are discussing ya, are discussing. Sekarang kita lihat di sini keterangan waktunya adalah tomorrow. Kalau keterangan waktunya tomorrow, adverb of time at tomorrow, maka itu bentuk future. Bentuk future, bentuk yang akan datang. Biasanya kalau keterangan waktu tomorrow pasti kata kerja bantunya, tidak pasti tapi kemungkinan kata kerja bantunya adalah will. Ya, yang tersedia di sini ada will, ya. Oke. Are discussing, were discussed, will be discussed ya. Bisa saja keterangan waktunya adalah bentuk present continuous ya. Tapi di sini kita lihat penekannya adalah pada objek ya, problems, masalah. Jadi masalah itu bukan mendiskusikan. Kalau kita katakan dengan jawaban A, many serious problems are discussing ya, banyak masalah serius. Di sini are discussing adalah yang mendiskusikan, jadi tidak tepat. Masalah bukan mendiskusikan, tapi masalah didiskusikan. Ya, many serious problem are discussing at the board meeting tomorrow. Ya, jadi yang A tidak tepat. Yang B, ya, jawaban B were discussed, ya, didiskusikan. Ini bentuk lampau, sedangkan keterangan waktunya adalah tomorrow. Ya, bentuk future yang akan datang, jadi tidak tepat juga. C, will be discussed, ya, ini yang kemungkinan tepat, will be discussed, ya, karena keterangan waktunya tomorrow, ya, will be discussed. Penekanan pada objek, maka kalimat itu harus berbentuk pasif. Jadi many serious problems will be discussed, akan didiskusikan at the board meeting, ya, akan didiskusikan pada rapat pimpinan tomorrow, besok, ya. Sedangkan untuk jawaban D, have been discussed, ya, dia bentuk pasif perfect. Jadi bentuk perfect, ya, bentuk yang sudah lampau, yang sudah berlalu, ya, yang baru saja terjadi tapi dalam bentuk pasif. Ini juga tidak tepat karena keterangan waktunya adalah tomorrow, ya. Jadi kalau keterangan waktunya tomorrow bentuknya adalah present future. Jadi jawabannya adalah C, ya. Many serious problems will be discussed at the board meeting tomorrow. Ya, passive voice, ya, berbentuk passive voice. Oke, yang perlu kalian ingat di sini adalah bentuk passive voice, bentuk kalimat pasif, ya. Dia di sini bentuk kalimat pasif dengan modal will, ya. Biasanya diikuti oleh be, modal diikuti be untuk menjadikan kalimat itu pasif, dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, ya, kata kerja verb participle bentuk ketiga. Oke, itulah bentuk kalimat pasif yang telah kita pelajari. Kalian tentu masih ingat ya bentuk-bentuk kalimat pasif ya. Ada bentuk present, perfect passive, future passive dan sebagainya. Dan perlu kalian ingat untuk bentuk pasif adalah jangan lupa ada to be dan kata kerja ketiga. Oke? Para siswa sekalian, kita lanjutkan ke soal yang berikut. Number 7. The employees work hard. Blah 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 blah. They got a big bonus from the owner of the company. The employees work hard. Blah blah blah. They got a big bonus from the owner of the company. The answer is A, although, B, therefore, C, moreover, and D, never tells. Ya, mana jawaban yang tepat dari kata penghubung berikut ini? Ada A, although. Kalian pasti sudah seharusnya sudah mengerti arti dari kata-kata di bawah ini. Ini harus kalian pahami ya. Jadi although, ya, apa itu artinya? Although, meskipun atau walaupun. Therefore, ini berarti karena itu, ya. Therefore, karena itu, maka dari itu. Moreover, ya, moreover itu artinya adalah tambahan lagi, gitu ya. Moreover, tambahan lagi. Kemudian never tells juga artinya hampir sama dengan although, ya, meskipun atau walaupun, ya. Sekarang kita terjemahkan, kita hubungkan antara bentuk anak kalimat yang pertama dengan yang kedua. The employees work hard, ya.
employees, pekerja. Para pekerja itu work hard, bekerja keras. Titik-titik, they got a big bonus from the owner of the company. Titik-titik, they got, mereka mendapatkan big bonus, mendapatkan bonus besar from the owner company, from the owner, dari pemilik perusahaan, ya. Pekerja bekerja keras. Mereka mendapatkan bonus dari pemilik perusahaan. Nah, di sini yang terjadi adalah bentuk cause and effect. Terjadi sebab akibat. Karena mereka bekerja keras, mereka mendapatkan bonus besar dari pemilik perusahaan. Kalau kita masukkan although, ya, pekerja bekerja keras meskipun mereka mendapatkan bonus besar, itu tidak sinkron kalimatnya. Therefore, karena itu, ya, pekerja bekerja keras karena itu, they got a big bonus. Mereka mendapatkan bonus besar. Nah, untuk yang B ini kita lihat, ya, sinkron, ya, antara kalimat pertama, anak kalimat pertama dengan anak kalimat yang mengikutinya. Moreover, tambahan lagi, ya, tambahan lagi itu juga kurang tepat. Never tells, ya, meskipun juga tidak tepat, ya. Ini bentuk yang berlawanan, although atau meskipun itu bentuknya berlawanan. Tapi di sini terjadi adalah cause and effect, sebab akibat. Jadi jawaban yang tepat adalah B, ya. Therefore, ya, the employees work hard, therefore they got a big bonus from the owner of the company, ya. The sentence shows cause and effects, ya. Although yang berarti meskipun, therefore oleh karena itu, moreover lagi pula atau tambahan lagi artinya, kemudian never tells, ya, namun atau meskipun, ya. Oke, kalian ingat baik-baik kata-kata ini, ya, sebab banyak dipergunakan dalam sebuah kalimat. Oke, para siswa sekalian, ya, itulah tadi soal number 7, ya, mengenai bentuk-bentuk kalimat kata penghubung, yaitu although, therefore, ya, never tells, dan sebagainya. Kalian pelajari, ya, kata-kata itu, kalian harus mengerti artinya. Sebab kalau tidak dimengerti artinya, kalian sulit untuk menjawab bentuk-bentuk soal seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut, ya, soal nomor 8, ya. Oke, see the test number 8. Look, the students, blah blah blah, in the workshop by themselves. A. Practice. B. Practiced. C. Are practicing. D. Were practicing. Look, the students, blah blah blah, in the workshop by themselves. Lihat, katanya. Look, lihat. The student, titik-titik, ya, para siswa, titik-titik, in the workshop, di bengkel, by themselves, oleh mereka sendiri, ya. Themselves bentuk refleksif pronoun yang berarti diri sendiri, yang menekankan pada students, diri mereka sendiri. Sekarang kita lihat bentuk jawabannya adalah, yang ditanyakan adalah bentuk structure-nya, ya, bentuk pola tata bahasanya. Practice or are practicing, ya. Ini bentuk kata kerja pertama, practice. Practiced, ya, dia bentuk pola kalimat, bentuk kata kerja kedua, ya, bisa juga kata kerja ketiga jika ditambahkan to be have. Kemudian are practicing, kita pergunakan kalimat ini biasanya untuk bentuk continuous, ya, untuk bentuk present continuous yang sedang berlangsung pada saat ini. Were practicing, ya, kalau kita pergunakan to be were, kemudian kata kerjanya verb ing, practicing, ini biasanya kita gunakan dalam bentuk kalimat lampau, tapi berbentuk continuous atau past continuous tense, ya, yang sedang berlangsung pada waktu lampau, ya. Oke, jadi kita lihat di sini adalah ada kata-kata. Kita tidak melihat keterangan waktu lain, tapi kita melihat ada kata-kata look, ya. Kalau kita ada kata-kata seperti ini, look atau listen, ya, berarti kejadian itu sedang berlangsung sekarang. Look, lihat, ya. Kejadian itu sedang berlangsung pada saat ini. Jadi yang kita pergunakan adalah bentuk continuous tense, present continuous tense, are practicing. Look, the students are practicing in the workshop by themselves. Lihat, murid-murid sedang praktek di bengkel
sendiri, ya, maksudnya mereka sendiri. Oke, kita lihat jawabannya. Key answer C. Ya, look, the students are practicing in the workshop by themselves. Bentuk present continuous tense, ya, bentuk kata kerja yang sedang terjadi pada saat ini. Ciri-cirinya biasanya ada subjek, kemudian diikuti to be, am, is, are, ya, I am, he is, she is, it is, or they are, we are, you are, kemudian diikuti kata kerja yang berbentuk ing. Ya, ini bentuk present continuous tense untuk menyatakan pekerjaan yang sedang berlangsung. Oke, para siswa sekalian, itulah bentuk present continuous tense. Jadi kalau kamu sedang menanyakan, saya tanyakan kamu, what are you doing? Ya, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Tentunya kamu menjawab, I am watching TV. Ya, kamu menjawab, saya sedang menonton TV. I am watching TV. Itu yang sedang kamu lakukan sekarang. Oke, sekarang kita lanjutkan pada soal yang berikut. Number 9. 9. If the rescue team came earlier, we can rescue more people. Yeah. If the rescue team came earlier, we can rescue more people. Oke, untuk soal nomor 9, ini adalah bentuk error analysis, ya. Jadi kalau kalian nanti menemukan soal seperti ini di ujian nasional, maka yang harus kalian lakukan adalah mencari kesalahan. Ya. Jadi kalian cari mana kalimat ini yang harus diperbaiki, mana kalimat ini yang salah. Ya, kita lihat. If the rescue team came earlier, we can rescue more people. Kita lihat A, ya, A. If, ya, bentuk ini adalah bentuk conditional, ya, if conditional. Ya, bentuk conditional. Jadi bentuk conditional biasanya digunakan if, ya, menyatakan jika atau seandainya. If the rescue team, jika tim penolong came earlier, datang lebih awal, ya. Earlier adalah bentuk comparative, bentuk perbandingan tingkat lebih, early, tambahkan er berarti lebih awal. Jadi jika tim rescue datang lebih awal, we can rescue, kita dapat menyelamatkan more people, ya, we can rescue. Nah, untuk bentuk C, ya, jawaban C, we can rescue, ya, kita lihat bentuk kalimat pada anak kalimat yang pertama, pada if clause-nya. Sekarang if clause-nya adalah kata kerjanya came. Nah, kata kerjanya came. Came ini adalah bentuk past, bentuk lampau. Jika kata kerjanya ini came, bentuk past, maka di sini juga harus berbentuk past, ya. Sedangkan di sini can adalah bentuk kata kerja sekarang. Ini bentuk lampau. Ini bentuk sekarang, can. Ya, bentuk present. Jadi tidak sinkron di sini. Harusnya di sini bukan can tetapi could. Jadi C ini salah, ya. Karena can-nya di sini salah. Harusnya we could rescue more people, ya. Jadi kesalahan ada pada C. More people menyatakan lebih banyak orang. Ya, jadi jawabannya C. If the rescue team came earlier, we could rescue more people. Conditional sentence, ya. Type 2, ya, bentuk type 2, if, kemudian diikuti oleh klausanya yang berbentuk lampau, past tense, dan diikuti anak kalimat berikutnya yang berbentuk past future, atau juga tidak harus future-nya will, tapi juga bisa could atau would, ya. Oke, demikian para siswa sekalian, kita telah mempelajari bentuk conditional 1 and conditional 2. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal kita setelah jeda berikut ini. Oke, para siswa sekalian, ya, kita lanjutkan kembali pembahasan soal-soal. Let's we continue our test, ya, our test analysis. Kita lanjutkan kembali soal-soal kita. Tadi kita telah memasuki bentuk error analysis, ya. Kita telah memasuki bentuk-bentuk yang menganalisa kesalahan. Memang ini membutuhkan ketelitian, ya. Jadi nanti kalian harus teliti, harus untuk pilihan A, B, C, atau D, itu kalian harus cermati sekali, ya, mana yang salah, ya.
Oke. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya ya. Kita sudah memasuki bentuk error analysis ya. Kita periksa mana soal berikut yang salah jawabannya, dan itulah jawaban yang benar gitu. Oke. Look at the test number 10 ya. Every member of the kitchen staff have taken a short course abroad on the company's account. Yeah. Every member of the kitchen staff have taken a short course abroad on the company's account. Yeah. Every member, setiap, ya, every member, ya. Setiap ini biasanya kalimat ini memang berbentuk tunggal, ya. Every member, setiap anggota of the kitchen, setiap anggota kitchen staff. Jadi staff di sini adalah staff yang bekerja di dapur ya, koki-koki itu ya. Every member of the kitchen staff, ya, staff tidak banyak ya, tunggal benar karena di sini every ya. Every ini bersifat singular dia. Every itu singular bentuknya, setiap orang. Jadi setiap anggota, setiap orang, everybody, every people, everyone itu berbentuk singular ya. Have taken a shot, have taken ya, telah mengambil a short course ya, short course itu semacam kursus singkat ya, pendidikan singkat. Have taken a short course, telah mengambil kursus singkat abroad, di luar negeri ya. Abroad ini di luar negeri, on the company's account ya, on the company's account. Jadi atas biaya perusahaan. Every member of the kitchen staff, setiap anggota kitchen staff have taken, harus mengikuti kursus singkat di luar negeri atas biaya perusahaan. Jadi tadi A sudah benar, sekarang kita lihat have taken ya. Have taken itu telah mengambil. Ya, kita lihat di sini ada have taken. Yang sudah saya katakan tadi adalah every member itu bentuknya singular. Bentuk tunggal dia, bukan bentuk plural, bukan bentuk jamak. Jadi kalau di sini subjeknya tunggal, maka kata kerja bantunya tidak boleh have, tetapi has ya. Jadi seharusnya dia has taken, bukan have taken ya. Karena subjeknya tunggal. Jadi di sini harus has taken. Jadi B ini salah ya. Seharusnya has taken. Oke. Key answer is B. Jawabannya B. Ya, every member of the kitchen staff has taken a short course abroad on the company's account, atas biaya perusahaan ya. Jadi seharusnya has ya, karena every bentuk tunggal. Jadi ini adalah bentuk agreement ya, bentuk agreement ya. Persetujuan bahwa every member berbentuk singular kemudian diikuti oleh has ya. Oke. Oke, itulah soal number 10 ya, for number 10 ya, berbentuk agreement. Kita harus melihat mana kata kerja atau subjek yang sinkron dengan kata kerja ya. Jadi I have, you have, we have ya. Tapi he has, she has, it has. Itu yang perlu kalian ingat untuk bentuk present. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya for number 11 ya. Masih dalam bentuk soal error analysis. Number 11. My cousins have visited the museum a few days ago and they will see the temples next Sunday. My cousins have visited the museum a few days ago and they will see the temples next Sunday. Ya. My cousin adalah sepupu ya. Sepupu, cousin. S ya, berarti sepupu saya. Sepupu saya ini di sini sepupu saya yang lebih dari satu orang ya. Jadi A bukan masalah ya. Have visited. Have ya, sudah saya jelaskan tadi, kalau dia di sini plural lebih dari satu, maka kata kerja bantunya have. Ya, untuk bentuk present perfect ini benar. Ya, jadi my cousins have visited ya. Jadi sepupu-sepupu saya telah mengunjungi the museum, telah mengunjungi museum
a few days ago, telah mengunjungi museum beberapa hari yang lalu. And they will see the temples, dan mereka akan melihat temples, candi. Mereka akan melihat candi next Sunday. Ya. They, ya, they di sini mengacu pada cousins, ya. Cousins di sini tadi sepupu saya lebih dari satu, maka kata gantinya pronounnya adalah they, mereka. Itu benar. Kemudian next Sunday mengacu pada kalimat yang kedua. They will see the temples next Sunday. Keterangan waktunya next Sunday di sini benar di, ya, karena kata kerja bantunya adalah will, bentuk present future, ya. Jadi keterangan dengan kata kerjanya sudah sinkron. Oke, jadi dia tidak salah. Sekarang kita lihat kembali be. Kalau kita mengacu ke sini, be memang benar, have, ya, cousins have. Kalau berdasarkan keterangan yang tadi. Tapi kalau kita lihat a few days ago, di sini kita lihat keterangan waktunya adalah a few days ago. Beberapa hari yang lalu. Nah, untuk bentuk keterangan waktu seperti ini, maka kalimat ini harus berbentuk past, lampau, bentuk past tense. Kata kerjanya harus kata kerja kedua, ya. Di sini bentuk kata kerjanya ketiga karena ada have, ya, padahal kedua dan ketiga sama, ya, visit, ya, visit ditambahkan ed, ini bentuk kata kerja kedua juga, ketiga juga. Tapi yang salah di sini tidak boleh menambahkan have di sini. Karena ini bentuk present perfect untuk sesuatu yang baru saja terjadi, ya. Tapi untuk kalimat ini harus berbentuk lampau. Sudah terjadi pada waktu lampau. Oke, jadi yang salah adalah key answer B. Ya, my cousin visited. Jadi seharusnya bentuk kedua, visited saja. My cousin visited the museum a few days ago and they will see the temples next Sunday. Dan mereka akan melihat candi pada hari Minggu yang akan datang. Ya, jadi seharusnya berbentuk past tense. Oke, bentuk past tense adalah subject, verb to, ya, bentuk kata kerja kedua, object, and a verb of time, keterangan waktunya biasanya a few days ago, yesterday, last week, last year, last time, dan sebagainya. Ya, itulah bentuk past tense, ya, bentuk soal yang membahas tentang past tense, bentuk kata kerja lampau, ya. What did you do last night? Apa yang kamu lakukan semalam? Maka kamu jawab I watched TV. I watched TV, ya, menggunakan ed kata kerjanya. Oke, para siswa sekalian, kita lanjutkan ke soal yang berikut, ya, soal number 12. Number 12. All citizens must participation in every program to improve the national condition. All citizens must participation in every program to improve the national condition. All citizens, ya, semua warga negara, all citizens, must participation, harus berpartisipasi, ya. Partisipasi, ya, harus berpartisipasi, harusnya kata kerja, bukan kata benda. Must participation, harus, ya. Must biasanya atau seharusnya diikuti oleh kata kerja, oleh verb. Sedangkan ini adalah noun, participation itu partisipasi, tapi noun, kata benda. Seharusnya dia kata kerja. Dan setelah modals must, dia harus diikuti oleh kata kerja transitif, harus kata kerja dasar. Jadi harusnya must participate, jadi harus berpartisipasi. All citizens must participate. Semua warga negara harus berpartisipasi in every program, ya, untuk setiap program, every program, ya, ini bentuk tunggal, every program, setiap program. To improve, ya, to improve, untuk meningkatkan, ya, to improve, untuk memperbaiki atau meningkatkan the national condition, untuk meningkatkan kondisi nasional. Oke, jadi jawabannya adalah A, ya, key answer A. All citizens must participate, ya, not participation, in every program to improve the national condition, ya. Jadi modals, ya, dia diikuti oleh infinitive verb, oleh kata kerja bentuk dasar, participate. Oke, demikian soal-soal yang telah kita bahas, ya.
bentuk will ya, atau bentuk modals tadi, bentuk modals yang perlu kalian ingat adalah modals biasanya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikut ya. Jadi para siswa sekalian, kita lanjut ke soal number 13. I wouldn't have had any skill if I didn't enter a vocational high school. I wouldn't have ya, I wouldn't have di sini. I wouldn't have had any skill. Saya tidak akan mempunyai keterampilan. I wouldn't have had any skill. Saya tidak akan memiliki keterampilan pada saat itu ya. Bentuk present perfect future. Saya tidak akan mempunyai keterampilan if I didn't enter a vocational high school. Jika saya tidak masuk sekolah kejuruan, vocational high school, SMK ya. Saya tidak akan mempunyai keterampilan seandainya saya tidak masuk ke sekolah kejuruan, ke SMK. Nah, ini bentuk kalimat pengandaian ya, type 3 karena menggunakan wouldn't have ya. Jadi pengandaian sesuatu yang terjadi, seandainya terjadi pada saat itu. Jadi seandainya saya, if I didn't enter vocational school. Jadi di sini harusnya seandainya saya memasuki sekolah kejuruan, ya, saya akan mempunyai keterampilan, ya. Jadi artinya seperti itu. Tapi saya tidak mempunyai, saya tidak akan mempunyai keterampilan jika saya tidak memasuki sekolah kejuruan. Nah, sekarang yang kita lihat di sini, I wouldn't have. Di sini bentuk present perfect. Bentuk present perfect future, ya, atau past perfect future, past perfect future. Nah, kalimat pengandaiannya if clause yang mengikutinya harus bentuk past perfect. Jadi kalau di sini past perfect future atau past future perfect, maka bentuk kalimat anak kalimat yang mengikutinya adalah harus berbentuk past perfect juga, ya. Jadi di sini have, ya, wouldn't have, harusnya di sini kata kerjanya adalah tidak didn't enter, tidak past tense tapi past perfect. Harusnya di sini hadn't, ya, had not, atau disingkat menjadi hadn't entered a vocational high school, ya. Oke, jadi jawabannya C, key answer C. Seharusnya I wouldn't have had any skill if I hadn't entered a vocational high school. Saya tidak akan mempunyai keterampilan jika saya tidak memasuki sekolah kejuruan, vocational high school, ya. Nah, kalimat ini berarti bahwa pada saat ini saya memiliki keterampilan, ya, karena saya masuk SMK, karena saya masuk sekolah menengah kejuruan. Oke, conditional sentence type 3, ya, bentuk kalimat conditional type 3, ya, pola kalimatnya past future perfect, kemudian diikuti oleh if clause-nya past perfect, ya. Pola past perfect biasanya diikuti oleh would have yang diikuti oleh kata kerja ketiga, ya. Would have diikuti kata kerja ketiga untuk past future perfect, dan if past perfect had yang diikuti oleh kata kerja ketiga, ya. Inilah bentuk conditional sentence type 3. Jadi digunakan untuk kalimat pengandaian, ya, pada waktu lampau. Oke, para siswa, tadi kita telah membahas conditional sentence, ya. Jadi dari type 1, type 2, and type 3, ya. Jadi kita sudah menjalani, sudah mengetahui semua bentuk conditional sentence, type 1, type 2, and type 3. Oke, sekarang kita lihat soal yang terakhir, ya. The company who pays attention to its customers will be successful. The company who pays attention to its customer will be successful. Ya, the company, perusahaan, who pays attention, ya, perusahaan yang memberikan atensi atau memberikan perhatian to its customer, kepada pelanggannya atau nasabahnya, will be successful, akan sukses,
ya. Jadi perusahaan yang memberikan perhatian pada pelanggannya akan sukses. Oke, sekarang kita analisa satu persatu. The company, perusahaan, who pays. Nah, di sini bentuk relative pronoun atau adjective clause. Adjective clause ya, anak kalimat ya, pays attention to its customer akan menerangkan the company ya. Dia akan menerangkan the company. Jadi perusahaan yang mana yang akan sukses? The company who pays attention to its customer. Jadi perusahaan yang memberikan perhatian pada pelanggannya. Ya. Oke. Who ya, di sini kita lihat relative pronoun who apakah tepat untuk menghubungkan company dengan anak kalimatnya, dengan adjective clause-nya. Oke. Who biasanya menghubungkan jika subjeknya ini adalah orang, ya, bukan benda. Tapi di sini company adalah benda, perusahaan, bukan orang. Jadi tidak tepat kalau dihubungkan dengan relative pronoun who. Ya, jadi jawabannya di sini jelas salah. A, ya. Jadi B, attention, perhatian, benar. C, its customer, pelanggannya, ya, pelanggan perusahaan itu, and will be, akan sukses, will be successful. Will diikuti be karena successful adalah adjective. Oke. The answer is A, ya. The company which pays attention to its customer will be successful. Ya, the company which pays attention to its customer will be successful. Perusahaan yang memberikan perhatian pada pelanggannya akan sukses. Relative pronoun which is used for thing, ya. Which digunakan untuk benda seperti perusahaan. Sedangkan who is used for people, untuk orang. That is used for people and things. Dan that digunakan untuk orang dan benda-benda. Oke, para siswa sekalian, demikianlah soal-soal mengenai persiapan ujian nasional telah kita bahas. Thank you for your attention, ya, and we'll see you next time. Selamat berjumpa lagi di waktu yang akan datang.